bikin maintain website performance. Ya, itu dia unit-unitnya. Kemudian apa lagi? Admin online perlu nggak? Admin online. Tadi yang anak-anak ya, ya, ya. The Cafe, ya. Biasanya multimedia sih. Beda lagi. Oke, siap. Berarti ada administrasi online. Paralel dulu berjenjang. Ya. Makanya ini Pak Kis kita batasin aja yang sudah ada di sini aja dulu. SEO spesialis, social media marketing, content creator, digital marketing manager, admin online, udah 5 aja dulu. Karena ini terkait siapa yang mau ngerjain nanti. Iya, gitu ya. Yang penting kita pecah telur dulu, bisa punya standar khusus dulu. Nanti masalah pengembangan dan lain-lain kita tetap maju nanti ya. Nah, cuman sebelum kita bagi ini kita bagi ya, ada 5 skema, monggo nanti dibagi atau ada satu orang bisa 2 gitu ya, 2 skema silakan aja. Nah, nanti di akhir sesi itu kita minta dipresentasikan ya tentang unit kompetensi yang sudah dirancang gitu ya. Nanti kita akan kasih masukan, kita evaluasi dan kita tetapkan. Nah, sebelum ke situ saya juga punya bahan ya untuk teman-teman semuanya mulai menyusun standar. Nah, silahkan di Google Classroom-nya itu ada modul merumuskan standar ini dari BNSP, lalu ada format unit kompetensinya, lalu ada standar. Nah, ini ada formulirnya nanti di situ, silahkan di-download. Nah, mungkin saya akan review sedikit aja nih tentang merumuskan standar ini ya. Poin-poinnya aja. Oke, teman-teman semua, jadi di sistem standarisasi kompetensi kerja nasional ini sistemnya. Silahkan nanti dipelajari lebih detail. Intinya itu adalah SKKNI itu ada 4 subsistem: pengembangan standar, penerapan standar, harmonisasi standarisasi, pembinaan dan pengendalian. Itu ada 4 subsistem. Nah, sedikit aja tentang pengembangan standar itu bisa melalui adopsi, bisa melalui adaptasi, bisa melalui riset. Nah, kita akan membuat metode melalui riset hari ini ya, karena ini bukan adopsi, bukan adaptasi. Kemudian penerapan standar itu ada banyak, ada pemberlakuan, akreditasi, pelatihan berbasis kompetensi, lisensi sampai sertifikat kompetensi. Silahkan nanti dipelajari. Nah, ini model yang dipakai RMCS, ini dipakai di seluruh dunia ya untuk pengembangan standar. Metodenya ini, model yang diterapkan ini. Saya tidak banyak-banyak di sini. Nah, intinya di sini. Jadi teman-teman semua, ketika kita punya standar itu akan bisa dipakai di beberapa kegiatan. Ini contohnya, kalau kita sudah punya SKKNI standar, maka kita juga sudah bisa bikin SOP. Kemudian kita juga bisa terapkan sebagai kurikulum. Ya, itu kolom yang ketiga. Kemudian kita juga bisa pakai SKKNI ini di proses uji kompetensi. Caranya begitu. Nah, jadi ketika di SKKNI itu namanya adalah judul unit kompetensi, ya. Kalau di industri namanya adalah judul SOP, ya. Kemudian kalau di dunia pendidikan namanya judul materi pembelajaran. Kalau di sertifikat kompetensi namanya judul sertifikat atau unit kompetensi. Jadi ketika kita sudah punya standar kompetensi, otomatis kita bisa bikin itu jadi SOP, bisa bikin kurikulum, bisa sebagai bahan untuk uji. Sebaliknya gitu,
Kalau kita sudah punya SOP yang bagus, kita juga bisa bikin standar, ya, bisa bikin apa namanya, buat kurikulum, juga kita bisa terapkan untuk benchmark untuk proses uji kompetensi. Jadi cara apa namanya, interface-nya seperti itu, ya, antar dokumen tersebut. Nah, itu contohnya kalau langkah utama adanya di SOP, di SKKNI namanya elemen. Kalau di pembelajaran itu namanya TIU, tujuan instruksi umum atau tujuan instruksional khusus, atau learning objective gitu ya. Nah, ini nggak saya jelasin, ini prinsip-prinsip standarnya. Ini merupakan SKKNI-nya, jadi merumuskan standar kompetensi ini ada SKKNI-nya juga. Nah, ini SKKNI-nya nomornya, ya. Dan itu langkah-langkahnya atau elemen kompetensinya untuk merumuskan standar kompetensi. Ini setiap KUK-nya, elemen 1 KUK-nya itu. Nah, ini dokumennya merumuskan standar kompetensi, ini yang harus diisi, rekamannya seperti itu. Nah, ini saya nggak jelaskan banyak, mungkin saya akan langsung ke. Nah, ini ke dokumen ini. Jadi nanti teman-teman semua kita akan bagi dokumen ini, isinya adalah yang pertama judul unit. Ya, judul unitnya apa? Mengembangkan konsep bisnis misalkan. Tadi Mas Muhadi apa? Contohnya unitnya. Membuat listing bisnis lokal gitu ya. Itu judul unitnya. Nah, nanti deskripsi unitnya apa? Membuat listing bisnis lokal itu deskripsinya adalah dia harus punya kompetensi, ya, dalam pembuatan listing bisnis lokal, itu deskripsi unitnya. Kemudian elemen kompetensinya merupakan langkah utama prosesnya. Misalkan membuat listing bisnis lokal itu apa? Langkah prosesnya. Membuat akun email misalkan ya. Kemudian apa lagi? Melengkapi profil misalkan ya. Kemudian sampai dia mendapatkan validasi dari Google misalkan. Itu kan langkah utamanya. Nah, nanti di situ, di sini ya, di elemen kompetensi ini kan ini ya. Nah, ini elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerjanya apa? Misalkan membuat email, membuat akun email. Kriteria unjuk kerja atau indikator dari membuat email itu apa? Misalkan platform email dipilih, ya kan? Apakah pakai Gmail, apakah pakai Yahoo, kan gitu. Berarti itu indikator 1. Kemudian apa lagi? Login misalkan. Berhasil login di email itu kan indikatornya. Dia punya email nggak bisa login. Nah, jadi itu nanti cara bekerjanya begitu ya. Ada langkah apa, indikatornya apa. Itulah nanti yang akan kita jadikan kriteria unjuk kerja. Nah, kemudian di kriteria unjuk kerja itu ada batasan variabel. Ini kalau teman-teman semua lihat di unit kompetensi ya, ini ada namanya batasan variabel. Fungsinya apa? Jadi jangan sampai standar itu multi persepsi, itu nggak boleh. Makanya di sini dikasih tebal. Misalkan nama produk, deskripsi produk, bentuk paket penjualan. Artinya di sini harus jelas. Nama produk diidentifikasi berdasarkan ide bisnis yang didapat. Ya, ini ya. Aduh. Ctrl R. Nah, deskripsi nama produk diidentifikasi. Nah, sekarang harus jelas cakupannya. Ya. Variabel nama produk itu kalau di dalam identifikasi produk itu apa gitu loh. Karena belum tentu produk di digital marketing itu sama dengan produk yang ada di misalkan di bidang yang lain gitu ya. Artinya di sini harus dijelaskan. Makanya kalau kita lihat SKKNI ini Nah, ini saya contohkan SKKNI ya. Misalkan unit kompetensinya menyusun program pelatihan. Ini deskripsi unitnya.
ini elemen kompetensinya, ini kriteria unjuk kerjanya. Nah, kita lihat. Waduh. Nah, di sini ada yang ditebelin. Kelompok target asesi, tujuan dan konteks asesmen diidentifikasi. Nah, sementara si kelompok target asesi ini kan nggak jelas variabelnya itu sampai sejauh mana. Yang dimaksud kelompok target asesi itu apa sih? Nah, itu nggak boleh kalau di standar. Harus ada batasan variabelnya. Makanya di bawah kalau kita scroll, kelompok target asesi, tujuan dan konteks asesmennya akan dijelaskan sama dia. Nih, ya kondisi itu apa sih? Kata-kata yang dicetak tebal nih. Nah, jadi misalkan instrumen itu, profil, performa, pertanyaan, checklist, prosedur itu apa nih? Kelompok target asesi itu mencakup apa? Nah, ini kata kuncinya di situ. Ya, jadi apa yang dijelaskan di kriteria unjuk kerja itu harus jelas maknanya, cakupannya harus jelas, ruang lingkupnya, skupnya jelas. Makanya di bawah dijelasin, kelompok target asesi itu adalah secara luas spesifik, berbagai latar belakang, industri gitu ya. Nah, ini jelaskan, jangan sampai itu multi persepsi. Oke, kemudian mana tadi? Lanjut ke elemen-elemen berikutnya, nanti silahkan dirancang teman-teman semua. Panduan penilaian, employability skill yang dibutuhkan apa ya, aspek kritisnya jangan sampai nanti kritisnya gitu. Kalau ini kan jelas nih, apa yang ingin dicapai dari unit itu harus jelas. Nah, oke, itu aja yang bisa saya share. Silahkan teman-teman semua download ini udah Pak di grup tadi, ini di forum. Ini ada merumuskan standar kompetensi, tinggal download ya. Nah, tolong diisi dari judul unit, memformulasikan ini aja. Judul unitnya apa yang ingin Nah, cuman sebelumnya karena ini unitnya banyak, tadi kan Mas Muhadi udah kasih gambaran ya. Monggo aja nanti dibahas lagi. Proses unitnya nanti apa aja, misalkan SEO tadi ada berapa unit. Berarti kalau dia ada berapa 4 unit, dokumen ini berarti 4 unit gitu aja. Kalau di unitnya ada 10, di skemanya ada 10 unit, ya berarti dokumen ini nanti 10 unit jadinya, karena itu per unit. Gitu. Udah kebayangkan apa yang mau dikerjain?